Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak, sehat. Alhamdulillah. Bu Nurul? Mantap, luar biasa. Ini saya merasa khawatir bingung setelah ini. Manggil Bu Nurul, manggil Bu Nurus. Ya, Nah, sama-sama Nur Nur. ya. Ini kebetulan yang luar biasa. Nah, sebelum kita mulai kegiatan coaching hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Sofwan Haryanto sebagai observer, Bu Nurus Solihah sebagai coach, Bu Nurul Wahyu sebagai coaching. Ya. Selanjutnya, saya hari ini akan mencoba menjadi observer yang baik, begitu ya. Nah, sebelum saya mengobservasi Bapak Ibu atau Ibu-ibu ini, kebetulan Ibu-ibu. Ibu. Nah, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan sebelum kegiatan coaching dimulai. Yang pertama, saya berharap coach nanti bisa memahami betul tentang alur tirta. Di antaranya alur tirta itu adalah memahami tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, ini coach harus betul-betul memahami kompetensi itu. Terus yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh coach, kira-kira Bu Nurus dalam hal ini bisa memberikan gambaran ke saya kira-kira apa saja kompetensi sebagai coach? Baik, untuk menjadi seorang coach ada tiga kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach, yaitu bahwa satu, coach itu harus bisa present, hadir sepenuhnya. Yang kedua, bahwa coach itu bisa menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, seorang coach harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bapak. Wah, luar biasa, hafal di luar kepala ini sepertinya Bu Nurus ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan dengan baik ya. Nah, kira-kira kompetensi dari yang Ibu Nurus sebutkan tadi, tiga tadi itu, yang mau dikembangkan yang mana Bu Nurus? Baik, dari ketiga kompetensi tadi yang sudah saya sebutkan, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti prediksi saya ini nanti akan seru ini karena Mudah-mudahan. sudah pertanyaan berbobotnya itu loh yang membuat sekali lagi menjadi garis bawah saya. Nah, tentunya dalam pengembangan pertanyaan berbobot itu kira-kira indikatornya apa Bu, dalam keberhasilan menggunakan pertanyaan berbobot itu? Baik, di sini dalam coaching kali ini saya akan berusaha bisa menstimulir si coachee untuk bisa lebih berpikir kritis ya dalam menemukan solusi-solusi yang beliau hadapi. Seperti itu Bapak. Oke, sudah tidak usah panjang lebar. Ini sudah luar biasa ini Bu Nurus, Bu Nurul sudah sepertinya sudah sangat siap. Oke. Cukup dari saya sebagai observer untuk mengantarkan coaching kegiatan coaching hari ini. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Nurus. Waalaikumsalam Bu Nurul ya. Ada apa Bu Nurul? Apa kabar Bu Nurus? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebentar. Kok tumben ya Bu Nurul ini ke saya? Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mau curhat Bu Nurus. Menurut ada waktu untuk saya? Monggo, ada waktu Bu. Kebetulan saya ini agak free di sini ya. Oke, Free Bu. Ada apa Bu? Iya, ini loh Bu Nurus, saya tuh mau menceritakan ke Bu Nurus masalah yang selama ini saya hadapi. Jadi gini, saya itu kan guru IPA Bu Nurus. Sudah anak-anak itu mencap bahwa IPA itu adalah pelajaran sulit. Terus kondisinya sekarang itu kelas-kelas yang saya ampu saat ini tuh berbeda dengan kondisi yang dulu. Kalau dulu tuh yang remedi itu sedikit, sekarang berbalikan. Ya, sekarang itu yang remedi sangat banyak. Jadi saya merasa kalau saya ini menjadi guru IPA yang gagal begitu Bu Nurus. Aduh, Bu Nurul ini merasa menjadi guru yang gagal ya. Betul Bu Nurul. Sebentar Bu Nurul. Bu Nurul ini datang kemari membawa suatu masalah Bu ya, Betul. yang ingin dikeluarkan sehingga tidak menjadi beban. Baik. Betul, Jadi tujuan pertemuan kali ini itu apa Bu maksudnya? Jadi saya mau membicarakan, mendiskusikan permasalahan tadi kepada Bu Nurus supaya mendapatkan solusi yang terbaik untuk kelas-kelas saya Bu Nurus. Oh
Oh, baik-baik. Jadi Bu Nur ini berharap setelah Bu Nur ketemu saya akan ada solusi Betul. dari apa yang dihadapi oleh Bu Nurul. Mungkin laras Bu Nurul. Baik-baik, Pripun. Tadi Bu Nurul kan bercerita bahwasanya kondisi anaknya ini beda dengan tahun lalu. Benar. Dimana kalau tahun lalu tuh yang remedi sedikit, kalau Laras. saat ini banyak. Benar. Gitu. Itu kira-kira kenapa Bu Nurul ya? Iya, jadi yang saya identifikasi itu Bu Nur ya, kalau anak-anak itu mengikuti pembelajaran saya, anak-anak itu konsentrasinya cenderung on off gitu. Kadang-kadang mereka mendengarkan, tapi juga kadang-kadang mereka itu tidak mendengarkan saya gitu. Mereka cenderung main sendiri, ngobrol sendiri dengan temannya, yang itu bukan kaitannya dengan topik pembelajaran gitu Bu Nurus. Kadang dia juga sampai ada yang lemparan-lemparan kertas kecil-kecil lebih bunder-bunder gitu dilempar-lempar kan, sehingga kan mengganggu itu yang pertama. Terus habis gitu mereka itu cenderung pasif Bu Nurus. Kalau misalkan mereka disuruh memberikan umpan balik atas apa yang sudah saya jelaskan, mereka itu nggak ngerti apa yang mau disampaikan, dia pasif, diem aja gitu. Terus belum lagi kalau misalkan mereka itu ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, kalau misalkan itu ada duditnya, sering molor-molor, bahkan juga saya sering nagih-nagih Bu Nurus, sampai sudah keluar dari jatuh temponya itu, sampai saya tagih-tagih itu masih aja sulit. Dan itu diakhiri dengan banyaknya anak yang remedi tadi itu Bu Nurus gitu. Jadi saya tuh merasa sebagai guru tuh merasa gimana gitu, merasa gagal tepatnya. Iya. Jadi apa yang boleh saya simpulkan Bu Nurul ya? Intinya yang disampaikan Bu Nurul tadi, anak itu on off gitu ya, konsentrasinya betul. kurang. Kemudian anak itu pasif dan kurang tanggung jawab, seperti itu. Betul. Baik. Kira-kira nih dari analisisnya Bu Nurul yang membuat mereka tidak fokus, pasif, dan tanggung jawab itu apa? Hambatan apa yang buat mereka itu seperti itu, Bu Nurul? Iya. Setelah saya amati ya Bu Nurus ya, kadang-kadang itu apa saya tuh merasa gini, anak-anak zaman sekarang itu apakah kemandiriannya, daya juangnya, kedisiplinannya dalam belajar itu kurang, itu yang pertama. Terus kalau misalkan itu ya saya merefleksikan diri saya sendiri, apakah saya ini sebagai guru itu belum menerapkan pembelajaran yang bisa mengakomodir kemampuan atau keinginan siswa untuk belajar itu yang seperti apa, belum saya bisa berikan dengan baik. Mungkin model pembelajarannya saya yang itu tidak menarik bagi mereka, ataukah metodenya atau yang lain-lain, sehingga mereka itu cenderung bosan gitu loh dengan pembelajaran, apalagi kalau misalnya pada bab-bab yang sulit itu malah begitulah tanggapannya terhadap pembelajaran saya. Oh gitu. Jadi intinya itu Bu Nurul merasa Bu Nurul ini kurang mengerti kebutuhan anak, seperti itu yang menyebabkan anak-anak itu tidak fokus, pasif, dan juga tanggung jawab. Nah, berarti ini Bu Nurul ini sudah bisa menganalisis ya masalah yang dihadapi Bu Nurul, hambatannya itu apa saja, seperti itu. Nah, dari masalah yang sudah dianalisis nih Bu, kira-kira ada solusi apa yang sudah Bu Nurul lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Iya Bu Nurul, kemarin itu sudah saya coba ya Bu Nurul ya, bagaimana membuat pembelajaran yang ada di kelas saya itu menjadi pembelajaran yang bermakna, yang kontekstual begitu bagi anak-anak. Saya juga untuk mengurangi kebosanan anak-anak ini, saya sudah juga menyelipkan ice breaking yang itu menarik. Terus apalagi ya Bu Nurul ya, sudah saya mencoba membuat LKPD yang lebih interaktif, bahan ajar yang mudah dipelajari untuk mereka, itu sudah saya lakukan tahap-tahap itu Bu Nurul. Jadi atas permasalahan itu Bu Nurul sudah melaksanakan ya ice breaking, terus mencoba menggunakan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, dan juga dengan teknik-teknik yang menarik. Nah, dari apa yang dilakukan Bu Nurul tadi ya, kira-kira menurut Bu Nurul, posisi Bu Nurul ini kalau dihitung 1 sampai 10 ya, skala
skala pencapaian Bu Nurul untuk mengatasi masalah ini masih di angka berapa kira-kira Bu? Masih di angka 6 Bu Nurul. Oh 6 ya? Iya. 6 itu menurut Bu Nurul gambarnya seperti apa? Iya, 6 itu saya sudah melakukan upaya yang saya sebutkan tadi, akan tetapi itu anak-anak itu belum mencapai indikator pencapaian tujuan pembelajaran itu sebagaimana yang sudah saya tetapkan begitu. Jadi seperti kayak hasil belajarnya masih belum memenuhi, terus habis gitu masih juga ada beberapa anak-anak yang cuek, itu masih nampak Bu. Berarti menurut Bu Nurul angka 6 itu belum mencapai kriteria yang sudah ditentukan Bu Nurul ya? Betul, Nah, betul baik. Bu Nurul. Berarti di saat ini Bu Nurul masih di angka 6. Nah, untuk menjadi menariknya anak menjadi Bu Iya. Nurul ini dianggap orang yang berhasil menjadi guru. Kira-kira Bu Nurul mau ke angka berapa sih untuk menjadi guru yang menarik, yang berhasil bagi siswa tersebut Iya. Bu Nurul? Saya kepingin mencapai angka 9 Bu Nurul. Parah sekali 9 ya? Iya. Gak apa-apa, kita harus optimis loh Bu ya, Iya. optimis. Angka 9 Terima kasih tuh sudah menguatkan. iya, jadi ketika kita berpikiran positif akan ada energi-energi positif yang mempengaruhi kita ya itu. Jadi Bu Nurul minta di angka 9. Iya. Kira-kira angka 9 itu pencapaiannya seperti apa Bu? Iya, angka 9 itu gambaran saya nanti semua anak-anak di kelas-kelas saya itu merasa terlayani semua, merasa terakomodir kebutuhan belajarnya, dan mereka interest pada pembelajaran saya nanti dengan indikator bahwa hasil pencapaian hasil belajarnya mereka itu akan sangat sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, saya menyadari bahwa saya tidak boleh menyamakan murid-murid saya itu tidak boleh dan memberikan kebebasan bagi mereka untuk bisa mengeksplorasi kemampuannya. Itu Super Bu Nurul. Sejatinya Bu Nurul sudah paham terkait teori pembelajaran, bahwasanya kita tuh harus berpihak pada siswa, sudah harus bisa mengakomodir seluruh kebutuhan siswa begitu. Dari harapan-harapan Bu Nurul ini ya, dari angka 6 menuju angka 9. Kira-kira usaha lain yang akan dilakukan Bu Nurul ini, tadi kan Bu Nurul sudah ice breaking, pembelajaran kontekstual. Kira-kira ada usaha lain atau semacam tindakan apa lagi yang akan dicapai Bu Nurul ini? Iya Bu Nurul, ini ada yang saya rencanakan. Yang pertama itu saya akan berkonsultasi kepada teman-teman BK. Teman-teman BK itu sudah memiliki record atas gaya belajar anak di kelas-kelas itu sudah di screening gitu loh oleh teman-teman BK. Itu ingin saya minta hasilnya sebagai sebagai dasar untuk mempersiapkan saya dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, saya ingin mengakomodir pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Itu yang pertama. Saya juga ingin melakukan cross check ulang atas nilai-nilai yang diperoleh dari anak-anak satu kelas itu dari ibu guru mata pelajaran sebelumnya yang saya pegang itu Bu Nurul. Bagaimana kemampuan awal mereka sehingga saya lebih siap untuk melayani satu demi satu anak tersebut. Terus selanjutnya saya akan mempersiapkan pembelajaran yang ada di kelas saya dengan sebaik-baiknya, dengan model, metode, berbantu LKPD, berbantu bahan ajar yang benar-benar sesuai dengan karakteristik siswa begitu. Dan juga nanti ketika saya action mengajar Bu Nurul, saya minta teman sejawat untuk mendampingi saya sebagai menilai saya apakah yang saya lakukan di kelas-kelas yang di kelas itu benar-benar sudah mengakomodir kebutuhan belajar dari murid-murid itu Bu Nurul. Masya Allah, super sekali ya. Super, Bu Nurul ini sudah bisa mencari solusi atau menjawab sendiri sebenarnya, menjawab sendiri atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nurul. Banyak sekali usaha-usaha yang akan dilakukan, rencana yang dilakukan tadi dengan konsultasi dengan BK, menganalisis kebutuhan siswa gaya belajar siswa, cross check terhadap mata pelajaran guru sebelumnya gitu ya, dan juga mencoba memahami karakteristik
siswa dan juga melakukan supervisi dengan teman sejawat itu. Mantap ya. Lah, Bu Nurul ini planningnya sangat luar biasa sekali, bagus sekali. Kira-kira Bu Nurul dari apa yang sudah direncanakan Bu Nurul ini akan diimplementasikan kapan Bu ini kira-kira? Mungkin dalam minggu ini saya mempersiapkan semuanya. Nanti akan saya implementasikan di kelas saya itu 2 minggu lah. 2 minggu setelah pertemuan kita ini. Nah, jadi nanti prosesnya yang 1 minggu saya mengumpulkan data-data. Nanti pada saat 2 minggu, pas minggu depannya saya langsung action. Mohon doanya ya Bu Nurul. Super. Berarti perencanaan Bu Nurul ini 2 minggu lagi akan menerapkan ini. Betul. Kayaknya saya juga tertarik ini Bu dengan Atau perkembangan. jadi observernya. Oh boleh. Saya yang supervisi kelasnya ya teman sejawat. Boleh ya Bu ya? Boleh, boleh sangat boleh. Menurut saya malah berharap itu Bu Nurul bisa sempat Siap, datang ke kelas saya. Nanti coba saya reschedule kegiatan saya biar bisa masuk Terima kelasnya Bu kasih Nurul ya. Bu Nurul. Baik Bu Nurul, jadi 2 minggu lagi Bu Nurul akan implementasi dan ini saya berharap pastinya akan ada perkembangan yang dari yang baik menuju yang lebih baik Bu Nurul ya. Mudah-mudahan Bu Nurul. Nanti kita janjian lagi loh ya Bu Nurul. Iya. Siap. Kapan nih kira-kira ketemu lagi untuk membicarakan perkembangan 1 ini? hari setelah saya action di kelas. Bu Nurul. 1 hari Setelah saya action di kelas, berarti kan 2 minggu. Terus habis baik. itu setelah action saya langsung ingin melakukan. Boleh. Nanti jangan lupa Jangan ini kembali. WA saya biar saya tidak lupa Bu Nurul ya. Bu Nurul, terima kasih, saya lega ini sudah bertemu dengan Bu Nurul. Alhamdulillah. Energi tersendiri. Saya malah seneng ini Bu, bisa bisa membuka ini dari yang ya tadinya Bu Nurul itu kayak sedih, bingung, kayak teman saya sudah ada pencerahan. Alhamdulillah. Baik Bu Nurul, kalau gitu coba nih disimpulkan, kira-kira kesimpulan pertemuan kita ini bagaimana Bu? Ya, baik Bu Nurul. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita ini bahwa saya nanti harus bertemu dengan teman BK, terus habis itu saya melihat ya nilai dari anak-anak pada guru mata pelajaran sebelumnya untuk melihat readiness. Kalau BK tadi saya mau melihat gaya belajarnya, terus terhadap nilai dari teman yang mengajar IPA sebelumnya saya lihat kemampuan awalnya, terus selanjutnya saya menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dengan membuat rencana dengan LKPD dengan yang lain-lainnya, perangkat setnya itu sesuai dengan karakteristik siswa begitu. Dan saya juga akan meminta teman untuk melihat proses pembelajaran di kelas saya sebagai koreksi atas apa yang sudah saya lakukan. Mantap ya, mantap sekali. Terima kasih. Jadi bisa disimpulkan tadi Bu Nurul datang di sini membawa masalah, pulang sudah ada solusi ya Bu? Insya Allah. Padahal solusi itu yang buat siapa tadi? Iya. Bu Nurul sendiri kan? Iya. Baik, alhamdulillah ya. Semoga Bu Nurul hasil diskusi kita ini memberikan energi positif buat Bu Nurul, dan apa yang sudah direncanakan Bu Nurul ini bisa diimplementasikan, dan kita akan ketemu lagi 2 minggu ya. Siap. Baik, terima Bu kasih Nurul, saya pamit. Terima kasih banyak sudah mengganggu. Ya udah apa, saya malah senang bisa saya seperti ini Bu. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi ya Bu ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nurul. Nggih. Alhamdulillah, luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Tepuk tangannya berputar. Iya, berputar. Ya, lagi-lagi Bu. Cukup. Alhamdulillah, sesuai dengan prediksi saya tadi, pasti kegiatan coachingnya seru dan memang sangat seru. Saya sebagai observer di sini mencatat dan memberi checklist itu sudah dilakukan semua, begitu loh. Nah, selanjutnya terkait apa yang sudah dilakukan tadi itu, ya kira-kira Bu Nurus ya, apa saja yang sudah panjenengan lakukan terkait kegiatan coaching yang dilakukan barusan? Baik,
Dari hasil praktek coaching ini, saya sudah melakukan alur tirta dengan baik. Dimulai saya memulai dengan tujuan, ya, tujuan dari coaching pada hari ini. Kemudian saya mencoba mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh si coach. Kemudian saya juga menanyakan terkait rencana aksi nyata yang akan dilakukan oleh coach dan juga tanggung jawabnya seperti apa, seperti itu. Jadi saya sudah melakukan alur tirta dan saya juga sudah menggali kemampuan saya dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bapak. Mantap, luar biasa. Nah, dari sekian yang panjenengan sampaikan tadi, kira-kira indikator yang bisa kita lihat itu apa saja? Indikator ketercapaian menurut saya nih Bapak ya. Betul. Saya sudah bisa mampu menstimulat coach saya, Bu Nurul, untuk bisa mencari solusi-solusi sendiri atas masalah yang beliau hadapi. Jadi saya tidak memberikan saran, saya hanya menstimulat beliau untuk bisa berpikir kritis tentang solusi yang akan dicapainya. Wah, ini saya sebagai observer ini sudah speechless ya. Speechless begitu. Speechless. Ini gantian saya yang akan menyampaikan hasil observasi gitu ya. Terima kasih. Bapak. Tentunya dari pengamatan saya, hal-hal yang sudah dilakukan tadi itu sudah sangat runut ya, sesuai dengan alur tirta. Nah, terus selanjutnya Bu Nurus juga sebagai coach bisa menggiring begini ya, mengikuti begitu ya apa yang disampaikan oleh coach ya terkait permasalahan sampai menemukan titik kesimpulan yang diharapkan atau diharapkan. Jadi begitu. Sudah luar biasa terkait kegiatan coachingnya. Nah, selanjutnya tentu setelah ini kan Bu Nurus pasti akan memperdalam lagi begitu ya terkait kegiatan kompetensi coaching yang akan panjenengan aplikasikan di tempat atau di sekolah Ibu ya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan panjenengan kembangkan kegiatan coaching hari ini? Baik, di dalam coaching ini saya masih lebih menitik beratkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching-coaching berikutnya, saya akan berusaha untuk present, yaitu hadir sepenuhnya dalam coaching, membulatkan niat saya untuk hadir dalam coaching dengan coach saya, sehingga beliau merasa terlayani. Dan saya juga ingin menggali kompetensi saya terkait pendengar aktif Bapak ya. Jadi saya di sini mencoba mendengarkan aktif, menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach sehingga coach ini merasa dihiraukan ataupun terlayani akan permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu Bapak. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi Bu Nurus sudah mempraktekkan sebagai coach yang baik. Nurul juga sudah mempraktekkan sebagai coach yang baik. Saya sebagai observer akan menutup kegiatan coaching hari ini dengan tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.